068 dari Prodi Departemen Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS saya yang mata kuliah Cloud Computing yang berjudul Tiket Cloud, yaitu rancangan arsitektur cloud untuk sistem pemesanan tiket yang dirancang agar mampu menangani lonjakan pengguna dengan memanfaatkan teknologi cloud native. Di sini di indeks HTML ini sebagai halaman utama aplikasi. Lalu di APBJS ini berisi logika yang simulasi dan interaksi pada dashboardnya. Untuk di folder ini digunakan untuk menjalankan simulasi konsep cloud computing menggunakan Python. File main Python merupakan menu utama, sedangkan file lainnya digunakan untuk memisahkan dan mengimplementasikan simulasi JWT dan authentication circuit, breaker, pattern, serta sharding dan CHAP teorem sehingga kode lebih struktur. Berikut merupakan dashboard simulasi tiketku yang akan digunakan untuk menjelaskan rancangan arsitektur cloud yang telah dibuat. Alur sistem dimulai ketika pengguna membuka aplikasi tiket melalui browser. Permintaan pertama diteruskan menuju konten delivery network atau CDN. Setelah itu request diteruskan ke browser. Browser akan membagi trafik ke beberapa microservice seperti login service, order service, payment service, dan inventory service. Masing-masing microservice memiliki tugas yang berbeda sehingga sistem menjadi lebih mudah dikembangkan dan lebih mudah diskalakan. Selanjutnya, setiap service akan mengakses database sesuai kebutuhan masing-masing. Pada arsitektur ini, saya menggunakan konsep Content Delivery Network atau CDN. CDN berfungsi menyimpan file statis seperti gambar CSS, JavaScript maupun logo aplikasi pada edge location yang berada lebih dekat dengan pengguna. Dengan demikian, proses akan menjadi lebih cepat dan beban server utama dapat dikurangi. Simulasi pertama menunjukkan proses stylus login menggunakan OAuth 2.0 dan Johnson Web Token atau JWT. Pada simulasi ini, pengguna melakukan login menggunakan akun Google. Setelah proses autentikasi berhasil, sistem menerbitkan JWT yang berisi identitas pengguna. Token tersebut kemudian dikirimkan pada setiap request, sehingga server tidak perlu menyimpan session pengguna. Dengan konsep stylus ini, setiap request dapat diproses oleh server manapun sehingga proses scaling menjadi lebih mudah. Saat token muncul, token yang muncul ini merupakan contoh JWT yang diterbitkan setelah proses login berhasil. Saat verifikasi selanjutnya, sistem memverifikasi token tersebut sebelum pengguna diperoleh mengakses layanan. Simulasi berikutnya adalah sharding. Data tiket distribusi ke beberapa database atau shard. Dengan cara ini, beban akses tidak terputus pada saat database saja. Ketika salah satu konser mengalami lonjakan, kemudian sharding lainnya tetap dapat bekerja secara normal. Selanjutnya juga ada
dilakukan replication data ke beberapa availability zone. Apabila salah satu server mengalami kegagalan, data masih tersedia pada server lainnya sehingga layanan tetap berjalan. Pada bagian circuit breaker pattern, simulasi berikut menunjukkan implementasi circuit breaker pattern dan relay pattern. Pada awal simulasi payment service dibuat mengalami kegagalan beberapa kali. Sistem mencoba melakukan retrieve sesuai jumlah percobaan yang telah ditentukan. Setelah batas kegagalan tercapai, circuit breaker berubah menjadi open sehingga request berikutnya langsung ditolak tanpa membebani setelah call selesai. Sistem melakukan percobaan kembali melalui status half open. Apabila berhasil, circuit breaker kembali ke kondisi closed sehingga layanan dapat berjalan. Lalu ada pada bagian kapal ditunjukkan bahwa sistem harus memilih antara konsistensi dan availability ketika terjadi gangguan jaringan. Untuk dapat pembayaran sistem lebih mengutamakan konsistensi agar transaksi selalu benar, sedangkan untuk informasi jumlah kursi tersedia, sistem lebih mengutamakan availability sehingga pengguna tetap dapat melihat informasi meskipun sinkronisasi belum selesai. Pada implementasi cloud native ini, setiap Microsoft Service dikemas menggunakan Docker container. Docker memastikan aplikasi dapat dijalankan dengan lingkungan yang sama pada berbagai server. Selanjutnya, Kubernetes digunakan untuk mengelola kontainer, melakukan load balancing, auto scaling, deployment, serta restart otomatis apabila terjadi kegagalan. Dengan demikian, aplikasi menjadi lebih mudah dikelola dan memiliki tingkat ketersediaan yang tinggi. Pada semuanya ini, berdasarkan hasil perancangan dan simulasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa arsitektur cloud tiketku mampu memenuhi kebutuhan sistem pemesanan tiket yang memiliki trafik tinggi. Dengan memanfaatkan CDN, OAuth 2.0 dan JWT Sharding, Replication, Kapterong, Circuit Breaker, Docker, Kubernetes, serta evaluasi AWS Architecture Framework, sistem menjadi lebih cepat, aman, andal, mudah diskalakan, dan siap menghadapi lonjakan pengguna. Demikian yang bisa saya sampaikan pada cloud computing kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.